warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 kelas C, program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar tahun 2023 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang akan membahas 1. Laras ilmiah dan ragam bahasa, serta borang diskusi 1 dan tugas mandiri. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman-teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Rahmawati dengan NIM 230306501005 sebagai moderator. Yang kedua, Tri Ananta Ada Pakadang dengan NIM 230306501009 sebagai pemateri 1. Dan yang terakhir, Nur Alia dengan NIM 230306502034 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Tri Ananta Ada Pakadang untuk menyampaikan materi pertama, dilanjut dengan penyampaian materi kedua oleh Saudara Nur Alia. Perkenalkan, nama saya Tri Ananta Ada Pakadang dengan NIM 230306501009. Saya akan mempresentasikan mengenai laras ilmiah dan ragam bahasa. Yang pertama, laras bahasa. Laras bahasa merupakan suatu kesesuaian antara bahasa dengan pemakaiannya, yaitu penggunaan tata bahasa dari pengguna harus menyesuaikan keadaan di mana dan untuk apa kita merangkai kalimat. Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Ada dua definisi dari para ahli mengenai laras bahasa. Yang pertama dari Ure dan Ellis pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa laras bahasa adalah sejenis pencerahan bahasa yang kerap kali digunakan dalam sesuatu situasi komunikatif. Yang kedua dari Zakba pada tahun 1962 yang menerangkan bahwa laras adalah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, yaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunannya, atau bentuk peribahasanya. Ada dua jenis laras bahasa, yang pertama laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Laras bahasa biasa adalah laras bahasa yang digunakan untuk masyarakat umum seperti dalam bidang hiburan, pengetahuan, penerangan, dan maklumat. Laras bahasa biasa biasanya menggunakan kalimat yang sederhana, ringkas, padat, dan mudah dipahami. Sedangkan laras bahasa khusus adalah suatu laras bahasa yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah, proposal, dan karya-karya umum. Yang kedua, laras ilmiah. Laras ilmiah adalah sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang, melainkan disebut penulis. Ciri bahasa laras ilmiah yaitu: yang pertama, harus tepat dan tunggal makna, tidak remang, nalar, atau mendua makna. Yang kedua, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Yang ketiga, harus singkat, berlandaskan ekonomi bahasa. Yang ketiga, ragam bahasa dalam laras ilmiah. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa masih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama ragam lisan dan yang kedua ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media lisan
terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapannya dapat membantu pemahaman. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau dicetak tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya yang masih terbagi menjadi 3, yaitu ragam formal, ragam non-formal, dan ragam semi-formal. Kriteria pembeda dari ragam formal, non-formal, dan semi-formal yaitu yang pertama topik yang sedang dibahas, yang kedua hubungan antara pembicara, yang ketiga medium yang digunakan, yang keempat lingkungan, dan yang kelima situasi saat pembicaraan terjadi. Sedangkan ciri pembeda dari ragam bahasa formal, non-formal, dan semi-formal yaitu penggunaan kata sapaan dan kata ganti, penggunaan kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan kata depan atau preposisi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Alia dengan NIM 2306065020034. Saya akan menjelaskan materi tentang porang diskusi 1 dan tugas mandiri. Salah satu tugas yang harus dipenuhi baik dalam sistem pembelajaran berdasarkan masalah Problem Based Learning atau PBL maupun sistem pembelajaran berkolaborasi Collaborative Learning atau CL adalah penyusunan tugas mandiri. Tugas mandiri disusun oleh setiap anggota kelompok mahasiswa CL atau PBL dalam rangka menyumbangkan pemikiran bagi kelompoknya pada saat mengerjakan pemicu. Ada 3 bentuk tugas mandiri. Yang pertama ringkasan, kedua ikhtisar dan abstrak, ketiga laporan bacaan jika mahasiswa diminta untuk melaporkan isi sebuah buku. Penyusunan tugas mandiri merupakan kesempatan mahasiswa untuk secara individual menunjukkan kemampuannya baik dalam hal kemahiran bahasa maupun dalam hal pemahaman materi. Kesempatan itu mengemuka karena laporan tugas mandiri merupakan tugas yang dikerjakan dan dihasilkan oleh individu dan bukan hasil kelompok. Penyusunan tugas mandiri dibahas pada saat diskusi kelompok atau diskusi home group. Cara membuat dan menyusun ringkasan, ikhtisar atau abstrak akan dibahas dalam modul 11 ringkasan dan ikhtisar. Dalam modul ini akan dibahas borang, form diskusi 1 dan format laporan. Borang form diskusi 1. Form diskusi 1 latihan 4 mempunyai 4 ruang yang harus diisi. Ruang pertama adalah definisi masalah. Ruang kedua adalah hal baru yang harus diketahui. Ruang ketiga adalah hal yang sudah diketahui. Ruang keempat adalah pembagian tugas bahasa yang harus dipelajari. Ruang definisi masalah adalah tempat untuk mencatat permasalahan yang timbul dari pemicu yang diberikan oleh fasilitator. Definisi masalah menyerupai kalimat tesis. Cara merumuskan definisi masalah ada dalam modul 5, topik dan tesis. Definisi masalah akan menjadi arahan bagi kelompok dalam mengumpulkan bahan. Ruang-ruang lain, hal baru yang harus diketahui dan hal yang sudah diketahui, diisi dengan cara mencatat gagasan, ide-ide yang muncul. Gagasan itu berupa sebuah kata, sebuah frase, atau sebuah kalimat. Selain itu, mahasiswa harus mencatat dari mana gagasan itu dapat diambil.
misalnya untuk topik pornografi dan pornoaksi. Ada ide untuk membahas kasus foto para selebriti yang dimuat dalam majalah pria. Mahasiswa harus mencatat dari mana kasus itu dapat diambil, dari tabloid, internet, atau televisi. Mahasiswa dapat melihat modul 4 untuk mengetahui tata cara menulis rujukan. Format laporan bacaan. Laporan tugas mandiri bertujuan untuk mendorong mahasiswa membaca buku-buku atau teks yang diwajibkan serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami isi buku atau teks. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk membaca secara kritis dan mampu memilih bagian yang dibutuhkan untuk menjawab keingintahuan mereka. Mahasiswa dilatih untuk mampu menyampaikan hasil bacaan kepada teman-teman sekelompok secara tulis maupun lisan. Laporan bacaan cukup diuraikan dalam 1-2 halaman saja yang terdiri atas 3 paragraf dan berspasi 1,5. Format laporan bacaan adalah sebagai berikut. Pertama, judul, bukan judul teks atau buku yang dilaporkan. Kedua, nama penulis atau mahasiswa pembuat laporan dan nomor mahasiswa. Ketiga, data publikasi, judul teks atau buku, nama pengarang, kota, dan nama penerbit tebal buku. Yang keempat, pendahuluan, hal yang menjadi masalah, kaitan teks atau buku dengan permasalahan. Kelima, isi, ikhtisar atau kutipan yang akan disumbangkan pada makalah kelompok. Dan yang terakhir, penutup, pendapat penulis mengenai bacaan yang disampaikannya. Langkah-langkah pembuatan laporan bacaan sama dengan langkah-langkah pembuatan ringkasan dan ikhtisar. Pertama, membaca teks yang dibutuhkan. Teks dapat diambil dari buku, artikel, atau internet. Kedua, menandai atau mencatat bagian-bagian yang dianggap penting. Ketiga, menyusun laporan tugas mandiri. Usahakan untuk menggunakan kata-kata sendiri. Beri tekanan pada kepentingan kutipan atau ikhtisar itu dengan permasalahan yang dihadapi. Laporan tugas mandiri akan lebih lengkap jika tidak hanya merupakan kutipan atau ringkasan dari sebuah teks atau buku. Sebaiknya laporan itu merupakan dari beberapa teks atau buku yang telah dibaca. Pada laporan tugas mandiri seperti itu, ketentuan cara pengutipan berlaku pula. Penyampaian materi dari kelompok kami tentang laras ilmiah dan ragam bahasa, serta borang diskusi 1 dan tugas mandiri. Selanjutnya, untuk ruang diskusi, saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan saran, kritik, dan pertanyaannya pada kolom komentar. Itulah presentasi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.